Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wa taqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Asama tabni Zaid qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untu ala babil jannah fa idza amantu man taqalal masakin wa idza ashabul jadi mahbusun ila ashabuna faqad umira bihim ilan nar wa kuntu ala babin nar fa idza ammatu man taqalahan nisa'u. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah kajian Ahad pagi pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Gresik, Pak insyaallah ingkang dipun asihi dening Allah Subhanahu wa taala, monggo tansah kita wiwiti kanthi ngaturaken raos puja puji dan syukur bilih kula panjenengan sami saat menika tasih dipun paringi kesempatan kangge pados hidayah, kangge pados bekal, kangge pados maghfirah, supados kula panjenengan sami tansah pikantuk ampunan saking ngarsa Allah Subhanahu wa taala katite bilih saat menika kula panjenengan sami ing enjang ingkang nentremaken menika kula panjenengan sami saged makempal wonten ing Masjid Jami Gresik kanthi tujuan pados ilmu supados kula panjenengan sami tertuntun wonten mergi ingkang dipun ridhoi dening Allah Subhanahu wa taala sehingga kula panjenengan sami termasuk tiang-tiang ingkang sami takwa, amin ya rabbal alamin. Pramila monggo kita ikraraken kanthi kalimat tahmid utawi hamdalah sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat salam mugi dipun tetepaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganipun, sahabat-sahabatipun, saha pendherek-pendherekipun ngantos dinten kiamat mangke. Saderengipun kula nyuwun pangapunten sejatosipun bagian kula menika Ahad ingkang nomor sekawan, Ahad kaping sekawan, namung berhubung Mas Haji Najib nika silaturahim tenggene tiyang sepuhipun wonten ing Batang. Pramila kawula supados gantian kalian Pak Haji Najib. Kados mukadimah kala wau sampun kula aturaken setunggaling hadis lan hadis niki
ampun ngantos dipahami nek Rasulullah mboten seneng kalian kula panjenengan sami. Allah niku wau ngelik ning ngoten iki amarga sayangipun Rasulullah dumateng kula panjenengan sami. Ingkang artosipun dari Usamah bin Zaid, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku berdiri di pintu surga ketika Isra Mi'raj, sedang aku lihat masuk ke dalamnya kebanyakan orang-orang miskin, sedangkan orang-orang kaya itu masih tertahan oleh perhitungan kekayaannya. Untuk musawa ngendi kok gunane nggowo. Orang-orang yang ahli neraka telah diperintah masuk neraka, dan aku berdiri di pintu neraka. Ternyata kebanyakan yang masuk ke dalamnya adalah perempuan. Jadi neraka kali swarga niku jauh sebelumnya pun dijudohne dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun surga dan neraka itu belum ada, kan nanti setelah hari kiamat baru ada penghuninya neraka maupun surga. Namun Rasulullah wis diwenehi, wis dituduhne dening Allah Subhanahu wa taala kanthi penduduk swarga lan neraka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih sayang dan lebih kasih kepada kita dibanding orang tua kita sendiri. Beliau mengajari umat ini dan memberi kabar gembira serta memperingatkan mereka. Semua kebaikan buat umat ini pasti telah Rasulullah sampaikan, telah Rasulullah tunjukkan, dan semua keburukan pasti telah Rasulullah peringatkan, sehingga beliau Rasulullah SAW menjelaskan amalan-amalan yang bisa memasukkan ke dalam surga dan amalan-amalan yang bisa menyeret pelakunya ke neraka. Semua penjelasan beliau adalah agama, ketakwaan dan pengajaran buat umatnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innahu lam yakum nabiyyun qabli ila kana haqqan alaihi an ayatulla ummatahu ala khair ma ya'lamuhu lahum wa yundirahum syarra ma ya'lamuhu lahum. Sungguh tidak ada nabi sebelumku, ngendikan Rasulullah, kecuali wajib baginya untuk menunjuki umatnya tentang semua kebaikan yang ia ketahui untuk mereka dan memperingatkan mereka dari semua keburukan yang ia ketahui untuk mereka. Hadis riwayat Muslim. Ini merupakan bagian dari sifat beliau Rasulullah SAW yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan wonten ing firmanipun, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu. Berarti penderitaan awake dhewe Rasulullah merasakan berat amarga sayangnya dumateng awake dhewe. Sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat 128. Pampaslah Rasulullah bersabda, ma baqiya sayun yuqaribu minal jannati wa yubaidu minan nari ila baqat
uzina lakum, tidak ada satupun yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari neraka kecuali telah aku jelaskan kepada kalian. Jadi orang mau ngajak nang swarga tapi supaya orang yang rokok niku nggih sampun dipun jelasaken dening sampaiaken dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya bukti adalah hadis kalau wau napa niku wau ingkang wonten ing mukadimah kalau wau. Atas yang mendekatkan pemahaman dengan bentuk gambaran dan memaparkan penglihatan Rasulullah SAW tentang surga dan neraka yang seakan-akan ada di depan mata kita. Sebuah penjelasan yang menuntun kita kepada hakikat surga dan kenikmatannya dengan menyampaikan peristiwa-peristiwa yang datang, yang akan datang. Tetapi dengan menggunakan kata kerja yang berhubungan dengan peristiwa yang telah berlalu atau fi'il madhi. Mengapa demikian? Karena masalah ini adalah masalah yang sudah pasti benar dan pasti akan terjadi. Oleh karena itu, beliau Rasulullah SAW sampaikan dalam bentuk kisah yang pernah beliau lihat. Yang mau nalika Isra Mi'raj. Beliau berkata, "Qumtu ala babil jannah." Aku berdiri di pintu surga. Artinya beliau sallallahu alaihi wasallam melihat dan menyaksikan orang-orang yang masuk surga sebagai bentuk kabar gembira dan menumbuhkan keyakinan pada orang-orang yang taat dan bertakwa. Orang-orang yang diperintahkan untuk bergegas menuju ampunan Rabb-Nya dan disiapkan surga bagi mereka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarai wa dharai wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin." Dan bersegeralah, ayo dan cepat-cepat bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabb-Mu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang takwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Orang-orang yang takwa inilah yang akan Allah Azza wa Jalla masukkan ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin." Dan orang-orang yang bertakwa kepada Rabb-Nya dibawa ke surga berombong-rombongan pula, sehingga apabila mereka sampai ke surga itu sedang pintu-pintunya telah terbuka, dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya, penjaga surga, "Kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu, maka masukilah surga ini sedang kamu kekal di dalamnya." Surat ke-39 surat As-Zumar ayat 7-3.
Ibnu Hibban radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat surga dan neraka semuanya dengan jasad dan pandangan matanya langsung sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dan sebagai pembeda antara beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para nabi yang lainnya. Sedangkan sifat-sifat ahli surga dan neraka beliau Rasulullah SAW lihat adalah sifat-sifat yang digambarkan kepada beliau Rasulullah SAW agar mengetahui tujuan akhir sebab umat di dua negeri tersebut, negeri dunia dan negeri akhirat. Juga sebagai bentuk motivasi kepada umatnya dengan menceritakan sifat-sifat ahli surga tersebut agar mereka termotivasi dan memberikan rasa takut kepada mereka dengan sifat-sifat penduduk neraka, agar mereka takut melakukan sifat dan akhlak yang menjerumuskan mereka ke neraka tersebut. Rasulullah SAW dalam hadis yang mulia ini menjelaskan bahwa umumnya orang yang masuk surga itu adalah orang miskin yang lemah dari kaum muslimin, kaum muslim tapi miskin. Hal itu dikarenakan hisab atau perhitungan mereka mudah, miskin sing dihitung apa, atau karena umumnya orang-orang fakir lebih dekat kepada Allah. Wong-wong sing miskin kuwi mau biasane luwih cedhak marang Allah. Sing ngaji ngene iki sing wong sugih ngono ya jarang-jarang. Dadi akeh nggih wong-wong sing ora duwe. Bahkan kedudukane sing rendah-rendah. Lurah we wegah ngaji iki. Ya, napa melih sampai seksan, sampai camat, sampai bupati wegah. Tapi akeh-akeh niku nggih wong-wong miskin kados awak-awake dhewe ngoten iki. Pramila niki wau kasih sayangipun Allah. Dalam beribadah niku wau akeh-akeh nggih wong-wong miskin. Hal ini sesuai dengan sabda beliau yang lainnya, "Aqtaratu fil jannati fara'aitu aksara ahlihal fuqara wa qara'tu fin nari fara'aitu aksara ahlihal nisa." Aku telah melihat, Rasulullah telah melihat dalam surga, lalu melihat kebanyakan penduduknya adalah orang-orang fakir, dan aku melihat ke dalam neraka, lalu melihat kebanyakan penduduknya adalah wanita. Mutafaqun alaih, padahal sing ngaji ning kene akeh wanita. Tapi kok aneh hati sing kaya ngene iki apa Rasulullah ora seneng karo wanita? Enggak, supaya wanita-wanita apa meneh sing hadir di majelis taklim ini supaya memperhatikan hadis ini, dielekne dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya orang-orang kaya tertahan dari memasuki surga hingga mereka selesai dihisab atas harta dan bagian dari dunianya, sehingga beliau bersabda, yaqulu fuqara'ul mu'minina al-jannata qabla al-aghniyai binisfi yaumin wa khamsi mi'ati sana. Orang-orang fakir mukmin, wong miskin mukmin masuk ke dalam surga sebelum orang-orang kaya setengah hari, setengah dino, dan itu 500 tahun. Setengah dino akhirat niku nek dihitung kali dino teng donya niku 500 tahun. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Albani dalam Sahih Sunan At-Tirmidzi.
Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan masalah ini dengan menyatakan tidak mesti orang yang lebih dulu masuk itu lebih tinggi kedudukannya, tidak mesti. Bahkan terkadang orang yang lebih akhir masuk lebih tinggi kedudukannya, walaupun orang lain mendahulunya dalam masuk surga. Dasar pernyataan ini adalah orang-orang dari umat ini ada yang masuk surga tanpa hisab. Mereka 70.000 dan terkadang sebagian orang yang dihisab lebih utama dari kebanyakan mereka. Orang kaya apabila ia dihisab atas kekayaannya lalu didapati bahwa dia lebih bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dan mendekatkan diri dengan beraneka ragam kebaikan, sedekah dan hal-hal yang makruh, maka lebih tinggi derajatnya daripada orang fakir yang mendahulunya. Contoh baik, wong sing sugih niku dalam kerja bakti bangun TK wae. Nek wong miskin mikuli pasir sak ember rong ember, tapi wong sugih niku walaupun tekone keri, tapi nyumbange 1 juta. Nek dienggo bayar wong miskin kuwi mau entuk napa niku kanggo wong 10, padahal dheweke tekone keri. Niku kan tidak harus yang masuk duluan itu derajatnya lebih tinggi, tidak. Seperti nggih wonten ing majelis taklim menika kemawon. Nggih. Tekone keri niku ndak mesti derajatnya itu lebih rendah, ndak. Tapi derajatnya PCM, tekone keri ya niku pun kebiasaan. Apakah derajatnya lebih rendah dari jenengan-jenengan sing tekone enggak? Tetap PCM, tetap derajatnya lebih tinggi daripada jamaah semuanya. Niku sebagai contoh. Niku hanya sebagai contoh kemawon. Ketoke pas gitu. Sebaliknya orang kaya perlahan memasuki surga sehingga selesai dihisab atas harta dan bagian dari dunianya, sehingga beliau bersabda pada hadis yang lain, yang ulul fuqara'ul mu'minina jannata qoblal aghniyai binisbi yaumin wa huwa khamsin mi'ati sana. Orang-orang fakir mukmin masuk ke dalam surga sebelum orang-orang kaya setengah hari, dan itu 500 tahun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu Rasulullah menyampaikan tentang penduduk neraka dengan menyatakan bahwa ada di sana orang-orang fakir dan orang kaya. Sing mlebu neraka niku wong fakir, wong sugih yang menjadi penduduk neraka telah selesai dan sempurna hisab mereka dan mendapat balasan dan siksaan sesuai dengan perbuatan dosa dan maksiat yang dilakukan mereka. Ini digiring ke neraka. Manusia dalam hal ini terbagi menjadi 3 golongan. 1, penduduk neraka yang masuk neraka. 2, orang fakir yang masuk surga. 3, kaum muslimin, kaum mukminin yang kaya, yang diam utawa lerensik dan tertahan sampai waktu yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Di Al-A'raf nggih menawi wonten ing Al-Qur'an kados wonten surat sing diwaos niki wau. Rasulullah menutup hadis ini dengan ungkapan yang mirip dengan ungkapan sebelumnya, namun berupa balikannya dalam jenis balasan dan tempat. Di awal hadis beliau bersabda,
kuntu ala babil jannah, aku berdiri di pintu surga. Sementara di akhir hadis Rasulullah SAW sebagai bentuk peringatan dan ancaman, wa kuntu ala babin nar, aku berdiri di pintu neraka. Rasulullah SAW menyampaikan bahwa kebanyakan penduduk neraka adalah wanita. Ini bukan berarti Rasulullah gedeng karo wanita enggak, tapi dilik nih. Soalnya nopo? Ancaman kepada semua wanita dan mereka dihukumi akan masuk neraka. Namun karena banyak terjadi pada wanita yang tidak biasa maksimal dalam sebagian ibadah. Mudah-mudahan dalam menjalankan sebagian syiar-syiar Islam dan wanita banyak terpapar fitnah-fitnah dan kondisi kesehatan dan sosial yang menjauhkan mereka dari menunaikan ibadah secara benar, sungguh-sungguh dan ikhlas. Demikian juga ada beberapa hadis yang menjelaskan sebab banyaknya wanita masuk neraka, di antaranya hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang menyampaikan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Arikun naro fa'idha aksaru ahliha nisa'u yakfurna qila ayakfurna billahi qala yakfurna asira wa yakfurnal ihsana lau'ah canta ila ihdahunna da ra'tumma ra'at minka say'an qala ma ra'aitu minka khairan qatu." Diperlihatkan kepadaku ketika Rasulullah neraka, ternyata kebanyakan penduduknya adalah wanita yang kufur. Ada yang bertanya, apakah kufur kepada Allah ya Rasulullah? Beliau Rasulullah menjawab, kufur kepada suami dan kufur terhadap kebaikan. Seandainya kamu berbuat baik kepada salah seorang dari mereka sepanjang waktu, bu api ini terus menerus komitok mau, kemudian yang melihat kamu dari kamu itu yang tidak disukainya jelek adalah turune ngorok wae. Dia akan berkata, aku tidak pernah melihat kebaikan sama sekali darimu. Hadis muttafaq alaih. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu pernah berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi adhan aw fitrin ilal musalla famarra ala nisa'i faqala ya ma'sal nisa tasaddaqna fa inni uritu kunna aksara ahlinar faqulna wa bima ya Rasulullah qala tu sirna lakna wa takurnal asira ma ra'aitu minna qisati aqlin wa takurnal asira ma ra'aitu minna qisati aqlin wa dinin adhabali lubiratul hazimi min ahda kuna lansak terus. Rasulullah SAW keluar pada sholat Idul Adha maupun Idul Fitri, bahkan di sini lunganak mit sekaya ini dadi jelaskan yang wong lanang se lagi membui nanggone wong wedok jamaah wong wedok di tanah lapang.
lalu melewati para wanita dan beliau Rasulullah bersabda, wahai sekalian kaum wanita, bersedekahlah karena aku perlihatkan bahwa kalian adalah mayoritas penduduk neraka. Mereka bertanya, dengan sebab apa wahai Rasulullah? Wong yo nyatane yo done kene kan. Beliau menjawab, kalian banyak melaknat dan kufur terhadap suami. Aku tidak melihat dari orang yang kurang akal dan agama yang bisa menghilangkan akal seorang laki-laki yang kokoh melebihi